Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala kulli umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yatlubu fihi 'ilman sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Amma ba'du. Yang mulia, yang sama-sama kita muliakan, para zuriat Rasulullah SAW, para syarifah dimanapun mereka berada, wabil khusus yang telah hadir di tengah-tengah kita, Al-Habib Amirullah Al-Hamshi dan Habib Hamzah bin Ahmad Sofyan Aidarus, Habib Zainal Abidin Al-Jufri, Habib Rafli Al-Habshi, Habib Bidin yo, Habib Zainal Abidin Al-Hamid, dan Habib ketua kita nih, Al-Habib Zain bin Hamzah Al-Habshi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan para habaib kita perlindungan yang berlimpah. Mudah-mudahan selalu dipanjangkan Allah Ta'ala umur beliau. Mudah-mudahan selalu diberikan Allah Ta'ala rahmat yang banyak bagi guru-guru kita semua dan para guru-guru kita semua yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat ta'zim kami kepada guru-guru kita semuanya. Dan sekali lagi kita doakan mudah-mudahan guru kita, tatuha kita, para habaib kita selalu dipanjangkan umur, disehatkan badan, disampaikan rezeki, dan mudah-mudahan hajat guru-guru kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus bagi para jamaah sekalian, mudah-mudahan hajat bukan pian bertahan kabul juga. Salawat serta salam semoga selalu terlimpah dan tercurah kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat beliau, kerabat beliau, tabi'an ila yaumil qiyamah. Kita membaca sedikit tentang kitab Ushuriyah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Al-haditsus sadis. Bermula ini suatu hadis yang sadis. Oh bahagia namanya. Artinya tuh hadis yang keenam. An Abi Nasrin Al-Wasiti qala sami'tu Aba Raja Al-Attaridi yuhaditsu an Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Diriwayatkan daripada Abu Nasr Al-Wasiti, ujar Sidin, kata beliau, aku mendengar dapat ilmunya daripada Abu Raja Al-Attaridi. Beliau menghadiskan suatu hadis yang mana hadis tersebut bersumber dari Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Anna a'rabiyan ata ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Bakar tadi itu melihat seorang Arab, orang Baduy. Nah, orang Baduy bahasa sini itu apa namanya? Orang bahasa Plat. Nah, ya orang pedalaman namanya kan. Orang pedalaman. Jadi orang tadi itu bepandiran lawan Nabi. Abu Bakar melihat, lalu jadilah hadis. Bahwasanya Abu Bakar melihat seorang Baduy datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian orang Baduy tersebut berkata, balaghani anka annaka taqulu minal jum'ati ilal jum'ah wa minas sholati ilal sholah kafaratun lima bainahuma liman ijtanabal kabair. Kata orang Baduy tadi, telah sampai kepada aku dari engkau wahai Rasulullah bahwasanya engkau berkata dari Jumat ke Jumat lagi, dan dari sholat kepada sholat yang lagi, maksudnya sholat Jumat nih, dari sholat kepada sholat kafaratun, itu ada penghapusan dosa, lima bainahunna limani jitanabal kabair,
bagi orang di antaranya pula itu ada pengampunan dosa bagi orang yang melakukan dosa-dosa besar. Kemudian orang itu bertanya, betulkah wahai Rasulullah engkau berkata seperti itu di antara sholat, di antara Jumat dan juga Jumat, dan di antara sholat ke sholat yang lain, dan sesuatu yang di antara Jumat lawan sholat tadi itu betulkah menjadi penghapusan dosa bagi orang yang mengerjakan dosa besar? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Na'am." Betul ya? Betul kata Nabi. Tsumma zada, kemudian Nabi menambahi pulang. Faqala, ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-ghuslu yaumal jum'ati kafaratun." Bahkan orang yang mandi di hari Jumat itu penghapusan dosa. Jadi jangan disepelekan bilanya kita Jumat, mau sholat Jumat tuh mandi. Memang disunahkan mandi karena itu ada penghapusan dosa. Ya. Ada penghapusan dosa. Jangan disepelekan. Ini sekadar au mandi ya kata tahu kisah ya. Berniat tahu ya niat mandi ya. Nah, niat bila kada tahu takon guru abrar tuh. Datang WeChat. WA kah? WA. Di WA guru abrar. Lain WeChat lain, WeChat. Tahu aja kayak itu toh. Mandi di hari Jumat itu ada penghapusan dosa, itu mandi. Jadi sebelum mandi di hari Jumat tuh salah satunya sunnahnya potong kuku. Salah satunya apa bahasa kita nih ya? Berhubungan suami istri tuh di hari Jumat. Kebanyakan orang malam ya. Jijim. Nah, mungkin bahasa apa itu bahasa Jawa baru dia tahu juga. Nah, itu bahasa trennya. Berhubungan suami istri. Jadi sebelum sholat Jumat berhubungan suami istri. Bagi yang sudah punya istri. Yang bujang pang tahan niat dulu. Arita itu makanya mengkawah kawin. Guru ya? Nyaman juga tuh kayak guru bani tuh. Kawin udah. Malam Jumatnya guru ya. Pahalanya. Jadi fadilahnya orang yang berhubungan suami istri sebelum sholat Jumat itu di zaman dulu, di zaman Nabi, sahabat tuh rumah jauh daripada masjid. Jadi pandangan nih di jalan nih banyak, macam-macam. Jadi kalau sudah berhubungan suami istri sebelum sholat Jumat itu tenang sudah pandangan. Pahalanya ganal, menyenangkan dua belah pihak. Karena lakian aja pang binanya gini senang. Itu. Jadi mandi habis itu kan mandi, imbah mandi amun hendak kailulah. Imbah itu tolak sholat Jumat. Tuh. Oh iya maaf, enggak kita menyinggung siapa-siapa, merasa seorang aja toh. Doakan mudahan qabul lekas nikah. Wal masyu ila jum'ati kafaratun, dan berjalan menuju masjid di hari Jumat itu udah ada penghapusan dosa juga. Wa kullu qadamin minha, dan tiap-tiap langkah daripada mendatangi masjid, berjalan menuju ke masjid, ka'amalin isyrina sanatan, seperti orang yang beramal 20 tahun. Ganal pahalanya. Fa idza faragha minal jum'ati, maka apabila telah selesai daripada mengerjakan sholat Jumat, ujiza bi amali mi'atai sanatin, maka orang itu dibalas pahalanya seperti beramal selama 200 tahun. Ganal pahalanya. Rawah hadil hadis Abu Bakr Siddiq radhiyallahu taala anhu. Itu salah satunya. Jadi jangan disepelekan sholat Jumat. Amung kawa dilajui. Kita nih tukang baca aja juga, merasa aja pangjual lah. Kadang wayah orang minimal paling kada kita tuh datang sebelum adzan kedua amung kawa. Kata guru ulun, ujar guru ulun bilanya sudah adzan kedua nih masih begawian, masih
auran, masih sibuk. Nah, pahalanya kada dapat di sini. Pahalanya kada. Apalagi jam 3. Atau singgah kemana hilangnya itu tuh. Tuh. Barang warung mana le. Lu kada tahu juga warung manakah itu. Tuh. Nah, kemudian ada riwayat wa dzukira annahu kana tajiran waqtal jahiliyah. Kita berkisah nih tentang Sayyidina Abu Bakar. Dulu disebutkan annahu kana tajiran waqtal jahiliyah. Dulu Abu Bakar itu seorang pedagang di waktu zaman jahiliyah. Wa kana sababu islamihi annahu ra'a ru'yan fi Syam. Dulu Abu Bakar pernah melihat di negeri Syam, fara'a fi manamihi. Sidin pernah bermimpi di negeri Syam tuh. Suah bermimpi di negeri Syam. Mimpinya apa? Anna syamsa wal qamara yakunani fi hujrihi. Mimpi Sidin bahwasanya matahari dan bulan yakunani fi hujrihi, itu berada di pangkuan beliau. Tuh. Mimpinya. Karena kalau dihayal kayak itu ya lah. Orang-orang terpilih aja gitu. Fa akhadahuma biyadihi, maka mengambillah, meragap bahasa kita, Abu Bakar dengan matahari dan bulan tersebut, biyadihi dengan tangannya, wa dhammaha ila sadrihi, dan beliau memegang kuat erat, yalah, dhamma kan, dhamma kuat benar tuh, istilahnya kada balapasan lagi, ila sadrihi ke dada beliau, matahari dan bulan tersebut, walab basa alaihima mutaaddi, dan memakaikan Abu Bakar alaihima ridaahu, atas matahari dan bulan tersebut dipakaikan Abu Bakar dengan selendangnya. Falaman tabaha fadhahaba ila rahibin nasara. Maka pada waktu terbangunnya Abu Bakar, maka pergilah Abu Bakar menuju rahib, pendeta Nasrani. Dulu di zaman dulu pendeta Nasrani masih mengikuti ajarannya Nabi Isa. Supaya apa? Lias alahu anir ru'ya, supaya Abu Bakar bisa melihat ru'yah. Apa takbir bahasa kita tuh? Betakun, kan Abu Bakar datang kepada orang tersebut menakuni tentang mimpi tersebut. Fahadara wa qala ru'ya wa talaba minhu takbir, supaya Abu Bakar tadi bisa menanyakan bulan dan matahari tadi itu aku bermimpi kayak ini Sidin tuh. Tetamu, pas sudah tamu lalu dikisahkan Sidin. Faqala rahib, maka berkatalah rahib, min aina anta, anda itu dari mana Sidin? Dari mana? Qala, ujar Abu Bakar, min Makkah, ulun dari negeri Mekah. Qala, kata rahib, min ayyi qabilah, anda dari qabilah mana? Qala min qabilati Tamim. Nah, kalau ada tulisannya Tayyim lain, ini Tamim. Tulisannya Tamim. Dari qabilah Tamim. Wa qala wa ma sya'nuka? Apa kerjaanmu? Qala at-tijarah. Dijawab Abu Bakar, pedagang. Qala ujar rahib, saya khuruju fi zamanika, akan datang nanti di satu zaman tersebut, yaitu di zaman engkau. Wahai seorang laki-laki, siapa? Rajulun Hashimiyun yuqalu lahu Muhammad al-Amin. Akan datang di zaman engkau nanti oleh seorang laki-laki dari Bani Hashim yang disebutkan orang, yang disambat orang namanya adalah Muhammad al-Amin. Wa yakunu min qabilati Hashimin. Nabi Muhammad tersebut dari Bani Hashim. Wa huwa yakunu nabiyya akhir zaman. Adalah Nabi Muhammad tersebut seorang nabi akhir zaman. Laula dzalika, jikalau bukan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lama khalaqallahu samawati wal ardin wa ma yakunu fihima. Jikalau bukan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidaklah Allah Ta'ala menciptakan 7 petala langit dan 7 petala bumi, dan tidaklah Allah menciptakan di antara keduanya. Diciptakan Allah Ta'ala karena Nabi Muhammad SAW. Saking cintanya Allah Ta'ala dengan Nabi Muhammad.
Wa ma khalaqa Adama wa ma khalaqal anbiya, dan tidaklah Allah Ta'ala menciptakan Nabi Adam, dan tidaklah Allah Ta'ala menciptakan para nabi wal mursalin, dan para rasul. Wa huwa sayyidul anbiya wal mursalin wa khatamun nabiyyin. Nabi kita itu, Nabi Muhammad tersebut adalah beliau itu pemimpinnya para nabi dan rasul, dan beliaulah penutup para nabi. Wa anta hal. Sedangkan engkau wahai seorang laki-laki, tadkhulu fi islamihi, engkau nanti akan masuk di Islamnya, pada ajaran Nabi Muhammad SAW. Wa takunu wazirun lahu, dan engkau nanti wahai seorang laki-laki, nyambut Abu Bakar, akan menjadi pembantunya. Wa khalifatan ba'dahu, dan engkau nanti akan menjadi khalifah setelah Nabi tersebut. Wa hadza ta'biru ru'yaka, dan inilah takbir mimpi engkau tersebut. Tsumma qala, kemudian berkata rahib, wajadtu na'tahu wa sifatahu fi Taurat wal Injil waz Zabur. Telah kutemui sifatnya Nabi tersebut di dalam kitab Taurat, Injil dan Zabur. Wa inni aslamtu lahu, dan sedangkan aku sudah berislam, aku masuk Islam kepada Nabi tersebut. Wa katamtu, tetapi aku sembunyikan, wa katamtu islami khaufan minan nasara, tetapi aku sembunyikan Islamku tersebut karena takut daripada orang-orang Nasrani. Falamma sami'a Abu Bakrin radhiyallahu ta'ala anhu minar rahib sifatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pada waktu telah mendengar Abu Bakar tentang sifatnya Nabi Muhammad SAW, kayak ini kata rahib tersebut, raqqa qalbuhu, halus hati Abu Bakar. Bahasa kita tuh apalah, bukan lemas, lembut hati Abu Bakar. Washtaqa ila ziyaratihi, dan rindu ingin menziarahi Nabi SAW. Wa qadima ila Makkah, maka pada waktu datang Abu Bakar ke negeri Mekah, wa talabahu fawajadahu, Abu Bakar mencari Nabi, dan pada waktu itu ketemulah Abu Bakar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana yuhibbu, dan Abu Bakar sebelum masuk Islam, Abu Bakar sudah cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu hebatnya Nabi. Orang kafir pun cinta loh Nabi. Wala yabsuru sa'atan min ghairi ru'yati, dan tidaklah sedetik jua pun Abu Bakar terlewat daripada melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falamma talal amru, maka waktu kadalawas berjalanlah waktu ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yauman, pada suatu hari Nabi berucap, ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, kula yaumin taji'u ilayya wa tajlisu ma'i lima tuslim. Wahai Abu Bakar, engkau tiap hari mendatangi aku dan engkau duduk bersamaku. Lima tuslim, tapi kenapa engkau tidak masuk Islam? Awak Nabi kita tuh bertanya tuh. Faqala Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, maka menjawablah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, lau kunta nabiyyan fala budda laka minal mu'jizati. Jikalau betul engkau seorang nabi, maka la budda, tidak boleh tidak, pasti artinya, maka pasti bagi engkau itu mempunyai mukjizat. Kepada Abu Bakar, seorang nabi itu pasti mempunyai mukjizat. Faqala Nabi alaihi salatu wasalam, maka dijawab Nabi, amma takfikal mu'jizatu allati ra'aita ru'ya fi syam wa abbaraha ar-rahibu wa akhbaraka an islamihi. Apakah tidak cukup ujian Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai mukjizat kepada engkau, yang mana mukjizat tersebut engkau lihat di dalam mimpi di waktu negeri Syam, engkau bermimpi dan ditakwilkan mimpi tersebut oleh seorang rahib, dan rahib tersebut menjelaskan, menampakkan apa bahasa kita tuh, memazhar, menampakkan keislamannya dan menutupi keislamannya di antara kaum Nasara. Tuh. Padahal Nabi kada juga bapak dia Abu Bakar.
tapi langsung dijawab Nabi. Kada cukup kah hadirin? Sebagai mukjizat bahwasanya engkau dulu pernah bermimpi kene, kemudian bertemu rohib, kemudian engkau kisahkan, rohib tadi berkisah juga, dijawabkan nih kene. Bingung Abu Bakar. Falamma sami'a Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, maka pada waktu mendengar Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, qala Abu Bakar, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Pada waktu mendengar itu dijelaskan Nabi, langsung Abu Bakar kada banyak tanya lagi, langsung mengucap syahadat. Wa aslama, masuk Islam lah Abu Bakar. Wa hasuna islamuhu, bisa juga dibaca hasana islamahu. Bilanya hasuna berarti islamuhu. Wa hasuna islamuhu, kita baca kayak itu. Dan baguslah Islamnya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Di dalam kitab di riwayat Ibnu Mas'ud, di saat Abu Bakar mengucap syahadat di dalam rumah Nabi, itu ada Siti Khadijah di balik tirai. Lalu Khadijah berucap, jarah Khadijah, mudah-mudahan orang ini membantu benar dengan Rasulullah SAW. Piling bini-bini yo, piling Khadijah Abu Bakar tuh kuat. Ternyata betul. Abu Bakar salah satu orang yang paling membantu Nabi tuh, dakwah Nabi SAW. Betul tuh. Pada situ Khadijah kada sudah ada lagi tuh. Hikayatun akhar wallahu a'lam bishawab. Nah, cukup sekian dulu daripada ulun, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua ya. Tuh. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita rahmat taufik inayah. Selanjutnya kita sambungkan ke Habib Hamzah. Tabarukan Habib ya.